Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi ya di perkuliahan algoritma dan pemrograman 2, yang mana pada perkuliahan kali ini saya berencana untuk membagi dua part ya. Yang pertama yaitu kita akan coba bahas yang berkaitan dengan latihan-latihan dengan konsep rekursif, yang mana konsep rekursif sudah disampaikan pada minggu lalu. Ya, nanti ada beberapa soal, namun mungkin yang kita bahas mungkin 3 saja ya dari beberapa soal. Lalu untuk part kedua nantinya saya akan menjelaskan konsep dasar yang berkaitan dengan pointer. Ya, pointer itu apa, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana memahami kinerja ataupun memahami proses yang bekerja ketika kita menggunakan pointer seperti itu. Oke, untuk di part pertama ini ya kita akan mulai masuk. Kita coba mengerjakan beberapa latihan yang berkaitan dengan rekursif, baik itu membaca program yang di dalamnya menggunakan konsep rekursif ataupun membuat program ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengimplementasikan konsep rekursif. Oke ya, kita coba. Oke, ini untuk tujuan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Untuk yang part pertama, yaitu kalian mampu lebih memahami konsep rekursif dan penerapannya, dan juga terkait yang berikutnya adalah kalian mampu menggunakan rekursif untuk menyelesaikan permasalahan dari tingkatan persoalan yang mudah hingga persoalan yang sulit nantinya. Walaupun dari segi latihan nantinya kita banyak menggunakan persoalan-persoalan yang masih dalam kategori mudah seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa soal ya. Kita lihat di sini ada beberapa soal. Untuk slide ini nantinya bisa kalian baca di Google Classroom ya. Namun dari beberapa soal ini saya pilih ada beberapa yang menantang ya. Maka itu dua nanti soal yang berkaitan dengan membaca program ya, dan satu nanti yang berkaitan dengan membuat program. Oke, kita mulai dari yang soal pertama dulu ya. Nah, misalkan seperti ini. Diberikan sebuah kode program yang di dalamnya menggunakan konsep rekursif. Ya, lalu kita diminta untuk membaca program ini, ya jalannya bagaimana dan apa hasil yang akan dikeluarkan oleh program ini. Oke, bila saja kalian ingin mencoba terlebih dahulu, ya mengetrace bagaimana proses demi proses yang terjadi ketika program dijalankan, silahkan pause dulu video perkuliahan kali ini. Ya, jika tidak, maka bisa lanjut ke penjelasan saya. Ingin pause, silakan pause sekarang. Oke. Jika kalian mulai masuk ke video ini, artinya saya anggap kalian sudah mulai mencoba di rumah dulu, ya sendiri, mencoba dulu sendiri, ya. Namun ketika sudah pusing duluan, ya kita mulai masuk ke pembahasan saja. Seperti itu ya. Kita coba ini, kita coba bawa ke sketch, ya. Oke. Kita ubah sedikit ukurannya biar lebih mudah membacanya. Kita geser. Oke, ya. Sekarang saya sudah punya kode programnya, ya. Nah, berikutnya adalah kita coba lakukan trace, eksekusi dari program ini ketika dijalankan, ya. Triknya ketika kita diberikan sebuah program, jangan langsung fokus ke subprogramnya. Ya, jangan langsung fokus ke subprogramnya, tapi fokus dulu ke integer main. Ya, kenapa? Karena ketika program itu dijalankan, dia pertama kali ngecek dia akan masuk ke integer main, bukan ke subprogram lainnya. Maka itu ketika kita ingin trace subprogram atau program ini menghasilkan output apa, maka kita fokus langsung ke integer main. Nah, di integer main ada apa? Ada hasil yang memanggil hasil, ya, yang memanggil apa itu? Memanggil cari deh, ya, cari deh 25 13. Nah, nanti akan masuk ke variabel hasil nih, pemrosesan ini, ya. Cari deh saya singkat C underscore D gitu aja lah biar mudah ya. Ya, cari deh, harus pelan-pelan nih ketiknya. Nanti saya ubah menjadi C sorry. Salah. C underscore D gitu ya. Nanti saya pakai ini nantinya. Oke. Ya.
si cari deh 2513 ini ngapain sih sebenarnya, gitu ya. Nah, kita baru lihat nih cari deh 2513. Kita lihat subprogram yang namanya cari deh. Nah, di sini ada subprogram namanya cari deh. Nah, cari deh di sini subprogram membutuhkan dua parameter x dan y. Di sini ada 25 dan 13. Maka ini itu akan memanggil fungsi yang sama dengan x-nya nilainya 25, itu ya, y-nya nilainya 13. Apa yang dilakukan berikutnya? Lihat saja di dalam. Oke. Nah, kita ada beberapa kondisi. Kita akan masuk ke kondisi mana nih? Gitu kan ya? Ya. Jika y kurang dari sama dengan x, y kurang dari sama dengan x, betul ya? Dan x dimodkan dengan y sama dengan 0, x dimodkan dengan y. Lihat sini, 25 dimodkan dengan 13, sisanya apakah 0? Tidak ya. 25 dimodkan dengan 13, sisanya adalah berapa? Ya. 25 dimodkan dengan 13 itu akan menghasilkan nilai 12. Oke. Ya, jadi bukan 0. So, berikutnya kondisi di sini tidak masuk, maka kita akan lihat kondisi yang di sini. Ya. Apakah x kurang dari y? Lihat, apakah x kurang dari y? Tidak, maka akan masuk kondisi yang kedua. Kondisi yang terakhir. Kondisi yang terakhir ngapain nih? Ternyata dia nanti akan memanggil return, akan memanggil cari deh dengan nilai yang pertama, parameter pertama menggunakan nilai y. Lihat di sini parameter pertama menggunakan nilai y, jadi di sini 13. Seperti itu. Sedangkan parameter kedua menggunakan nilai x dimodkan dengan y. Berapa? 12. 12 ya. Nah, oke. Maka return berikutnya adalah ini. Jadi yang pertama cari dehnya ini. Oke, yang kedua ini cari dehnya. Nah, ketika cari deh 13, apa yang dilakukan? Kita proses lagi. Sekarang x-nya adalah 13, y-nya adalah 12. Ya. Ketika x-nya 13, y-nya 12. Masuk kondisi mana? Lihat di sini. Ya, apakah y kurang dari x? Benar. Dan x dimodkan dengan y sama dengan 0, apakah benar? Kita proses saja. 13 dimodkan dengan 12 adalah sisanya 1. Kan ya? Sisanya 1, bukan 0, maka tidak masuk kondisi ini. Begitu pula kondisi ini, ya. Apakah x kurang dari y? Tidak, maka kita akan masuk kondisi yang ketiga lagi, yaitu kita akan melakukan pemanggilan yang nantinya akan kita return hasilnya pemanggilan itu, cari deh. Lihat, parameter pertama menggunakan nilai y. Y-nya adalah 12. Oke. Parameter kedua menggunakan nilai x dimodkan dengan y, yaitu 1. Nah, itu. Ya, dengan ini kita memanggil lagi fungsi lagi. Ya. Sekarang x-nya adalah 12, y-nya adalah 1. Ya. 12 dimodkan dengan 1, hasilnya adalah 12 dimodkan dengan 1, sisanya adalah 0. Ya, maka masuk kondisi mana? Jika y kurang dari sama dengan x, lihat, y kurang dari sama dengan x, betul ya? Dan x dimodkan dengan y, adalah bernilai 0, maka kita return nilai 1 atau nilai y-nya. Maka kita akan return nilai y. Y-nya adalah 1. Oke. Dengan return 1, maka kita kembali ke sini. Ya, menghasilkan nilai 1. Di sini 1 dikembalikan lagi ke sini. Oke. Oke. Di sini ya, di sini tadi return 1. Untuk nilai ini kita kembalikan di sini 1. Di sini juga di return kembali. Ya, baliklah ke sini. Sehingga hasil itu nantinya akan bernilai 1 dengan konsep kayak gini. Ya. Jadi rekursif itu konsepnya kayak gini, ya, perulangan namun dengan pemanggilan subprogram. Ya, cara mudah trace-nya kayak gini saja. Ya. Ketika ada return-nya, ada pemrosesan di sini, maka kita harus lakukan proses. Misalkan, ya, x ditambah return x ditambah ini. Maka di sini
tidak hanya sekedar mengirim saja, tapi diproses dulu. Ya, X ditambah 1 di-returnkan. Di sini X tambah hasil dari sebelumnya, returnkan dan seterusnya. Kebetulan di sini hanya pemanggilan saja, return fungsi yang sama namun dengan parameter yang diubah. Maka ya sudah, hasil dari sini di-return lagi, hasil dari sini di-return lagi. Seperti itu. Ketika return juga harus diperhatikan apa pemrosesan yang ada dalam return ini. Ya. Oke. Itu untuk soal yang pertama. Kita uji dulu, bener nggak? Ya, 1, ini nanti hasilnya bernilai 1, lalu keluar output, hasilnya adalah 1. Harusnya kan gitu ya? Harusnya gitu. Kita tes. Ini, ya, saya sudah menyiapkan tadi kode programnya, minggu 10 soal 1.cpp. Oke, ini ya, kode programnya sama. Ya, kita coba running. Ya, plus minggu 10 soal 1 ya, minggu 10 soal 1.cpp 1.cpp ya, coba running. Oke, minggu 10 soal 1 ya, hasilnya adalah 1 ya. Oke, clear ya. Ketika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Oke, kita masuk ke pembahasan soal-soal yang lainnya lagi. Oke, di sini ada beberapa. Kita coba ini saja. Coba ini. Nah, di sini diminta apa nih? Coba dibaca. Oke, buatlah sebuah program untuk mencari nilai perpangkatan A pangkat B, yang mana pada dasarnya terjadi perkalian dari bilangan A sebanyak B kali. Ya. Pencarian nilai dari perpangkatan harus menggunakan konsep rekursif, ya, konsep rekursif yang diinginkan dengan deklarasi subprogram. Ya, subprogram yang harus kita gunakan adalah integer exp, namanya exp, integer a, integer b. Ya. Oke, parameter perpangkatan nilai a dan b dimasukkan oleh pengguna. Ya, di mana a itu adalah nilai bilangan yang akan dipangkatkan, sedangkan b itu adalah perpangkatannya. Ya, contoh eksekusinya itu sudah ditampilkan ketika a-nya sama dengan 5, b-nya sama dengan 3, maka hasil 5 pangkat 3 adalah 125. Oke, kita coba buatnya dengan menggunakan konsep rekursif. Nah, cuman ketika kita ingin membuatnya, kita pertama jangan langsung kucuk-kucuk langsung coding gitu kan ya. Ya, kita harus pikirkan dulu ya, di dalam rekursif itu ada beberapa komponen. Jangan lupa, rekursif pada dasarnya adalah perulangan ya. Ada beberapa komponen di dalam rekursif. Yang pertama adalah ada basis, ada recurrence. Ada basis dan ada recurrence gitu ya. Nah, untuk kasus yang tadi kita kan diminta ibaratnya gini, misalkan saya contohkannya adalah kita diminta untuk mencari 7 pangkat 4 gitu kan ya. Ya, lihat basisnya, lihat recurrence-nya ya, apa nanti yang dijadikan basis, apa yang dijadikan recurrence. Ketika kita nyari 7 pangkat 4, kita harus nyari gimana sih? Kita harus mencari paling tidak adalah 7 dikalikan dengan 7 pangkat 3 kan. Itu kan ya? Ya. Untuk nyari 7 pangkat 3 itu gimana? Ya, untuk mencari 7 pangkat 3 adalah 7 dikalikan 7 pangkat 2. Itu kan ya? Lalu untuk mencari 7 pangkat 2 gimana? 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 pangkat 1. Itu. Ya. Untuk mencari 7 pangkat 1 gimana? Untuk mencari 7 pangkat 1 adalah 7 dikalikan 7 pangkat sorry. 7 dikalikan 7 pangkat 0 ya. Sedangkan untuk mencari 7 pangkat 0 gimana? 7 pangkat 0 adalah 1. Oke. Sudah terlihat apa basisnya, apa recurrence-nya? Ya. Jadi ketika saya punya A pangkat B ya, basisnya adalah ya, ketika B-nya itu sudah sama dengan 0 ya, di sini. Ketika B-nya itu sudah sama dengan 0, tidak ada proses perkalian. Oke. Ya, dalam artian kita langsung bisa mereturnkan ya. Kita langsung bisa memberikan sorry. Pencet lagi. Kita langsung bisa mereturnkan sorry ya, tulisan saya jelek. Return nilai 1. Ya, kenapa? Ya ini return nilai 1. Ya. Namun
ketika B-nya itu ya masih lebih besar dari 0, ya di sini B-nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, apa yang dilakukan nih? Ya, yang dia lakukan adalah dia harus mengalihkan bilangan A tersebut gitu kan, dikali dengan A yang mana pangkat B-nya itu dikurangi dengan 1. Kan gitu ya prosesnya. Ada basis, ada recurrence. Ya, saya ulang lagi. Basisnya adalah, lihat di sini. Ya, basisnya adalah ketika 0, ya perpangkatannya 0, ini kan A pangkat B nih. Ya, misalkan di sini perpangkatannya saya ubah A pangkat B. Ketika B-nya sama dengan 0, ya, maka saya langsung memberikan nilai 1. Bagaimana cara saya memberikan nilai 1? Return 1, selesai. Ya, ketika kita menggunakan function, ya pakai aja return. Kalau ketika menggunakan prosedur, baru nanti kita menggunakan variabel, ya, variabel input yang digunakan untuk output. Ya, nanti kita menggunakan konsep pointer. Nah, tapi nanti kita akan pelajari dulu pointer dasarnya dulu. Ya, baru kita membahas mungkin di minggu depan adalah subprogram yang menggunakan pointer ataupun passing value, passing nilainya adalah kita bukan hanya sekedar passing parameter by value, tapi kita menggunakan passing parameter by reference. Oke, kita balik lagi sini ya. Ketika pangkatnya 0, maka langsung diberikan nilai 1. Namun ketika pangkatnya masih lebih besar dari 0, ya, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah perkalian bilangan tersebut dikali dengan bilangan tersebut yang pangkatnya dikurangi dengan 1. Ya, 2 menjadi 1, 3 menjadi 2, 4 menjadi 3, 1 menjadi 0, ya, kurang 1, seperti ini. Oke, jadi dalam subprogram kita punya basis yaitu B sama dengan 0, recurrence-nya B lebih besar dari 0. Itu dulu kita tulis. Oke. Kita coba buat sekarang program. Oke, misalkan di sini ya, kita menginginkan sebuah integer A itu B dan hasil. Misalkan gitu ya. Pertama-tama kita minta user memasukkan nilai A. Itu ya, kita masukkan dia ke dalam variabel A. Lalu kita minta lagi user memasukkan nilai B. Itu ya. Maaf. Saya benarkan duduk saya. Oke, lalu kita masukkan dia ke variabel B. Seperti itu, ya. Nah, setelah ini ya apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah kita masukkan dia hasil ya, kita proses hasil yang merupakan exp dari A, B. Gitu ya. Ya, sehingga harapannya nanti kita bisa menghasilkan pemrosesan hasil A pangkat B adalah hasil. Oke. Selesai kan? Selesai apanya? Ini belum ada subprogram rekursifnya ya. Nah, kita akan buat exp-nya nih di sini sesuai dengan tadi soal. Kita akan buat integer exp ya, di mana ada dua parameter, integer A dan integer B. Oke ya. Nah, tadi ada basis, ada recurrence. Basis dan recurrence tadi itu gunanya untuk memberikan sebuah uji kondisinya atau if-nya. Ya, di basis tadi ada if, basisnya adalah ketika B sama dengan 0. Ya sudah, tulis saja. Ketika B-nya sama dengan 0. Ya, recurrence-nya adalah ketika B-nya lebih besar dari 0. Ya. Terus kalau B-nya kurang dari 0 gimana? Nah, pangkat minus gitu kan ya. Sebenarnya pangkat minus bisa nanti 1 per gitu kan ya. 1 per sekian, 1 per sekian, seperti itu. Cuman pada saat kondisi ini kita belum memproses itu. Maka bisa saja di sini kita tulis else ya. Else kita return kan dengan nilai 0 atau mendekati 0 kan 1 per, kalau pangkat minus kan 1 per sekian ya, sekian pangkat seperti itu kan ya, maka 1 per sekian otomatis 0, seperti itu kan ya. Maka ya kita return 0 saja deh, karena integer juga nggak mungkin desimal, itu kan ya, misalkan. Oke, nah di sini ada basis, ada recurrence, ini basis yang lainnya ketika tadi yang diinputkan B-nya adalah minus. Ya, namun tidak kita proses untuk kondisi yang ini. Kita pakai pangkat yang positif dulu, misalkan gitu ya. Nah, maka jika B-nya di sini sama dengan 0, apa yang dilakukan? Dia cukup melakukan return 1 tadi kan, memberikan nilai 1 saja. Ya. Namun ketika dia B-nya masih lebih besar dari 0, apa yang dilakukan? Dia akan melakukan return, yaitu pemrosesan dari B dikalikan dengan pemanggilan fungsi yang sama, gitu kan ya,
Lalu nilainya yang akan dipangkatkan juga sama, namun dengan perpangkatan yang dikurangi 1. B-nya itu dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ya, seharusnya sih sudah jadi. Seharusnya. Kita coba saja. Ya, lihat. Oke, plus minggu 1. Minggu 1 ya, berarti? Minggu 1. Sudah minggu 10. Minggu 10. Oke. Oke. Minggu 10. A-nya misalkan 5, B-nya 3. Sorry. Hasil 5 pangkat 3. Kok jadinya seperti ini? Coba kita cek ada yang salah atau tidak. Eksponen A, oke. Ketika B-nya sama dengan 0, oke. Else if ketika B-nya lebih besar dari 0, maka return B dikalikan dengan EXP. Oh, sorry, ini B, sorry. A ini harusnya ya. Karena kan yang dikalikan A-nya ya, bukan pangkatnya. Sorry, saya salah. Jadi return A ya, karena kan tadi 5 pangkat 3 gitu kan ya. Maka 5-nya akan menjadi A, 3-nya akan jadi B. Gitu kan ya. Kan yang kita kalikan 5 dikali 5 kali 5 gitu kan ya. Sorry, tadi salah. Maka itu harus ada 5 A dikali dengan pemanggilan fungsi yang sama seperti halnya ini nih. Nah, ini ketika 7 pangkat 4, maka 7 bukan 4-nya ya. Kalau saya tadi adalah B-nya 4 karena A-nya itu 7, B-nya 4. Ya. A dikalikan dengan A pangkat B. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini sudah dibenarkan. Coba kita running lagi. Oke. Tekan 5, 3. Oke, 125. Boleh sekarang ya. 2 pangkat 10. Nah, paling enak ngeceknya. Karena hafal masih kan ya. 2 pangkat berapa? 5. Ya, 32. Itu ya. Sip. Ya, ada pertanyaan? Ya, ketika ada pertanyaan, lagi-lagi masukkan ke dalam kolom komentar. Oke, lanjut ke soal mana ya? Tadi deret, kayaknya deret lebih asik nih ya. Oke ya. Oke. Soal yang terakhir yang akan kita bahas di part 1 ini ya, yaitu soal nomor 3 ya. Silahkan kalau emang kalian ingin tes terlebih dahulu ya soal ini, silahkan pause videonya ya. Namun ketika tidak ataupun sudah pusing ya, ataupun sudah melakukan simulasi sendiri di rumah ya, maka bisa kita lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita ke copy lagi, kita taruh di sketch. Oke, misalkan di sini, saya taruh di sini. Oke, saya kecilkan dulu ya. Lalu misalkan di sini saya taruh di bawah sekarang. Oke. Ya, kita mulai simulasinya misalkan ya. Lihat di sini. Oh iya, sorry. Soalnya apa ini? Deret ASOE berapa nih? Deret ASOE 7. Kita diminta untuk menjalankan deret ASOE 7. Ketika deret ASOE 7 itu dipanggil, apa yang akan diproses gitu kan ya. Oke, misalkan saya punya di sini adalah deret ASOE 7. Ya, apa yang dilakukan si deret ASOE 7? Lihat di sini. Integer angka. Ya. If n-nya sama dengan 1, deret ASOE, n-nya sekarang 7. Ya, karena 7. Apakah n-nya sama dengan 1? 7 itu sama dengan 1? Tidak ya. Ya, maka masuk di sini ya. Lihat di sini, maka ada pemrosesan. Ya, yang pertama adalah pemrosesan angka. Angka itu akan sama dengan n plus n min 1, n min 1 artinya 6 gitu kan. Ditambah dengan apa itu? Deret ASOE 6. Gitu kan ya? Deret ASOE 6. Ya, lihat di sini. Ya. Apakah proses ini cuman sendiri? Ya, tidak, ternyata nanti ada cout angka, ada return angka, ya. Maka nanti akan ada 3 proses lagi selain ini. Nah, kita biarkan dulu, ya. Kita akan biarkan dulu, ya. Nah, terus kita memanggil, ya. Ternyata kita memanggil lagi deret ASOE 6. Ya, deret ASOE 6 itu ada 3 lagi proses. Ya, ingat ketika kita main rekursif, satu pemanggilan rekursif sedang berjalan, maka proses yang lain di hold, ditahan. Ya, nanti akan diproses ketika memang pemanggilan proses rekursifnya sudah selesai. Ya, maka proses berikutnya ini adalah angka
itu akan sama dengan 5 ditambah dengan deret asoy, singkat saja 5, panjangan takutnya ya, ada proses. Lalu deret asoy 5, gimana ya, terlalu panjang ya, sini aja deh ya. Deret asoy 5, deret asoy 5 itu akan memproses 3 lagi ya. Angka akan sama dengan ini 5, 4 artinya karena n-1 kan ya, n-nya ini 5, kalau tadi kan 6 akan jadi 5, jadi 4 plus deret asoy 4 ya, udah proses ya. Lalu ini ya memanggil fungsi lagi. Oke, si ininya maksudnya ya, si deret asoynya maksudnya ada 3 proses lagi di dalamnya ya. Angka sama dengan 3 plus deret asoy 3 ya. Nah, ini ada proses, deret asoy 3 memanggil proses lagi ya, ada 3 prosesnya ya. Angka sama dengan 2 plus deret asoy 2 ya. Nah, deret asoy 2 memanggil 3 proses lagi, gitu kan ya. Angka sama dengan 1 plus deret asoy 1. Oke. Nah, deret asoy 1, lihat sini, deret asoy 1 masih memanggil dulu ya, deret asoy 1 itu memanggil ya, ataupun gini. Nah, ini memanggil ini ya, memanggil ya. Si deret asoy 1 ini ngapain? Lihat sini, ketika memanggil deret asoy 1, n-nya sama dengan 1, maka apa yang dilakukan? N-nya udah sama dengan 1, maka langsung diberikan nilai angka. Oke. Ada 3 proses lagi juga, angka diberikan nilai 1. Lalu yang berikutnya adalah di cout angka. Oke, misalkan saya punya di sini layar outputnya. Oke, ini layar outputnya. Ya, apa yang akan dituliskan di sini? Ketika cout pertama di sini angka ya 1, maka di sini akan tulis 1, koma. Nah, sini 1, koma. Oke, baru di return si angkanya ini ya, di return, dikembalikan nilai angkanya. Angka yang nilai 1 tadi. Ya, mengartikan di sini akan mendapatkan nilai 1. Ketika 1 ditambah 1, angkanya menjadi nilainya 2. Di sini cout nilai 2 artinya sekarang. Kan di sini nanti akan tulis 2. Lalu ini return. Oke, nilai 2 tadi. Ya, maka di sini akan mendapatkan nilai 2. Nilai 2 tambah 2, maka ini akan men-cout 4. Gitu kan ya? Maka akan tulis 4. 4, ya, ini akan return apa? Return nilai 4. Ya, maka di sini akan mendapatkan nilai 4. Ya, 4 plus 3. Sekarang cout-nya adalah 7. Semoga benar ya ini ya. Saya nggak tahu juga nih. Ya, bismillah. Nah, kalau saya salah ngitung, nanti kasih tahu aja di komen, walaupun tetap aja videonya jalan ya. Oke, cout 7 ya. Maka di sini akan return 7. Oke. Return nilai 7, di sini akan mendapatkan nilai 7. Oke. Kita cek pelan-pelan lagi. 1, return 1, 1 plus 1, 2. Ya, return nilai 2, 2 plus 2, 4. Return nilai 4, 4 plus 3, 7. Return nilai 7, 7 plus 4, 11. Artinya kan ya? Maka di sini cout 11. Itu ya. 7, 11. Oke, di sini return lagi ke sini. Oke, sehingga di sini mendapatkan nilai 11. Oke, ya. Nah, 11 tambah 5, di sini 16. Oke, sorry. Cout 16. Oke, di sini 16 artinya. Tulisannya sudah sekali. 16, return ke sini. Sini 16. Oke, 16 plus 6 apa? 22. Ya, maka di cout
22. Oke, sini 22. Lalu di return nilai 22. Ya. Jika tidak ada print out di sini thread ASOI 7, maka ya dua-duanya tidak dua-dua yang terakhir ini ya sudah selesai. Bukannya dua-dua yang terakhir di cout di sini. Jadi ada 1 2 4 7 11 16 22. Itu ya. Oke, kita coba dulu benar atau tidak, gitu kan ya. Sebenarnya saya sudah tadi buat programnya ini ya. Sudah buat programnya. Sekarang kita tinggal eksekusi. Tadi thread ASOI 7 ya. Ini sudah thread ASOI 7 ya, proses. Kita coba, kita clear. Lalu apa tadi? Oke, plus apa tadi nama filenya, lupa. Minggu 10 soal 3. Oke. Minggu 10 soal 3. Oke ya. Sorry, min O ya. Sorry. Min O minggu 10. Minggu 10 soal 3 CPP. Gitu ya. Oke, lalu kita coba panggil minggu 10 soal 3. 1 2 4 7 11 16 22. 1 2 4 7 11 16 22. Alhamdulillah ya, benar artinya. Ya, perhitungannya artinya kita sudah teliti jadi menghitungnya pelan-pelan. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya, melakukan trace rekursif yang ya sudah mulai memakan pemrosesan, hold, mana yang di hold, mana yang diproses dan seterusnya ya. Nah, harus hati-hati di situ, ada beberapa proses yang di hold, ada beberapa proses yang tetap jalan. Nah, harus teliti di situ. Kapan kita melakukan cout, kapan kita melakukan penjumlahan, kapan kita melakukan proses tertentu ketika sedang memanggil fungsi rekursif lainnya ya. Nah, itu harus hati-hati di situ. Oke ya. Untuk sisa latihan berikutnya silahkan kalian coba sendiri ya, mandiri di rumah. Ketika nanti ada pertanyaan bisa nanti coba diutarakan pertanyaannya di komen yang ada di Google Classroom ya, terkait dengan share materi. Oke, untuk latihan rekursif ya, untuk part 1 yaitu latihan rekursif saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.